Terima kasih. Halo semuanya dan selamat datang di Jewish World Weekly di I24 News English. Saya Emily Francis. Setiap minggu kami fokus pada cerita, isu, dan tokoh-tokoh yang menarik bagi komunitas Yahudi di sini, di Israel, maupun di diaspora komunitas Yahudi global. Dan seperti biasa kita mulai dengan berita utama dari dunia Yahudi minggu ini. Silakan simak. Tersangka pembantaian Pantai Bondi, Navid Akram, telah dikenai 19 dakwaan tambahan sehingga 78. Dakwaan baru tersebut meliputi percobaan pembunuhan, penembakan dengan maksud membunuh, dan melepaskan tembakan untuk melukai atau melawan penangkapan. Dia sebelumnya sudah didakwa atas pembunuhan, percobaan pembunuhan, terorisme, pelanggaran terkait bahan peledak, dan menampilkan simbol teroris setelah serangan teror yang menewaskan 15 orang pada perayaan Hanukkah di Sydney, Australia, Desember lalu. Spanyol melaporkan peningkatan tajam insiden antisemit tahun lalu dengan 69 insiden yang dilaporkan pada tahun 2025 meningkat 86% dibandingkan tahun sebelumnya. Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa total insiden kebencian juga mencapai rekor tertinggi dengan rasisme dan xenofobia sebagai kategori terbesar. Dan Menteri Dalam Negeri menyalahkan pejabat publik karena membantu menyebarkan retorika xenofobia. Presiden Kolombia Gustavo Petro memicu kemarahan setelah menulis tweet Heil Hitler sebagai tanggapan terhadap sebuah kolom surat kabar. Dia kemudian membela unggahannya dan mengatakan bahwa dia sedang mengkritik apa yang dia anggap sebagai bahasa fasis dalam artikel tersebut. Pejabat Israel dan kelompok Yahudi mengecam pernyataan tersebut sebagai sesuatu yang menyinggung dan antisemit. Kuliah Museum Inggris tentang Israel dan Yehuda kuno yang awalnya direncanakan sebagai bagian dari Bulan Budaya Yahudi berlangsung 2 minggu setelah sebelumnya dibatalkan. Staf museum mengatakan bahwa ceramah tersebut dimaksudkan untuk mengeksplorasi benda-benda yang menunjukkan kekuatan politik dan budaya yang membentuk wilayah tersebut lebih dari 2000 tahun yang lalu. Penundaan awal terjadi setelah pihak museum mengatakan bahwa beberapa peserta yang terdaftar berniat mengganggu acara tersebut karena tidak senang dengan keterkaitan antara Israel kuno dan modern. Dan akhirnya, Gwyneth Paltrow muncul secara mengejutkan dalam sebuah iklan untuk 51 Park, sebuah proyek perumahan mewah di Herzliya, Israel. Kampanye ini merupakan bagian dari promosi pengembangan 2 menara yang akan mencapai 51 lantai dan terletak di sebelah Taman Herzliya. Paltrow, yang ayahnya adalah Yahudi, menghadapi gelombang kecaman daring dengan para kritikus menuduhnya mendukung genosida dan media sosialnya dibanjiri dengan pelecehan. Meskipun dia bukan satu-satunya bintang Hollywood yang tertarik dengan cakrawala Herzliya, karena Leonardo DiCaprio telah berinvestasi di sebuah kompleks apartemen di Marina Herzliya. Minggu ini kita mulai di Kanada, di mana kejahatan kebencian antisemit yang disertai kekerasan dan bentuk vandalisme lainnya telah meningkat secara signifikan selama setahun terakhir. Perdana Menteri Mark Carney mengakui bahwa negara tersebut, kutip, gagal melindungi warga Yahudi Kanada dan telah membentuk sebuah dewan untuk menangani antisemitisme. Namun dengan jumlah warga Yahudi yang hanya 1% dari populasi Kanada, para pemimpin dan aktivis tidak terlalu berharap banyak. Bergabung bersama kami sekarang dari Toronto adalah Matthew Tao, pendiri dan direktur eksekutif dari Unapologetically Jewish. Terima kasih telah hadir di sini dan senang bisa bertemu Anda lagi. Senang juga bertemu dengan Anda. Terima kasih telah mengundang saya. Anda benar-benar memimpin dalam hal advokasi dan menjadi suara yang terus-menerus, meskipun tentu saja Anda tahu semua kejahatan dan ketakutan yang tampaknya merajalela. Maksud saya di seluruh dunia, tapi khususnya juga di Kanada. Apa pertama-tama, dengan semua vandalisme ini, dengan serangan fisik dan lain-lain, apa pendapat Anda tentang Dewan Baru Perdana Menteri? Dan menurut Anda, apakah itu hanya sekedar basa-basi saja? Ya, pertama-tama itu hanya basa-basi, tapi juga menghina. Anda tahu, Anda melihat dewan yang berisi semua orang ini yang katanya melawan antisemitisme. Pertama, hanya ada 1 anggota Yahudi di dewan itu. Itu masalah pertama. Dan sisanya, 2 diantaranya, salah satunya, pernah mencoba menghapus Hamas dan Hezbollah dari daftar organisasi teroris. Dan anggota lainnya adalah seorang pengacara yang menggugat Universitas Alberta karena perkemahan yang mereka dirikan setelah 7 Oktober. Jadi ini sebenarnya bukan komite yang benar-benar ingin memerangi antisemitisme. Kamu tahu, ada lelucon di sini bahwa kalau ada yang lebih tahu tentang antisemitisme daripada mereka, ya mereka sendiri, karena mereka semua bersikap antisemit. Benar. Wah. Jadi kenapa? Maksudku ini cukup jelas. Seperti yang kamu katakan dan kamu tahu dia ini Perdana Menteri. Jadi kenapa dia bilang dia membentuk dewan sama sekali? Jelas itu.
tidak terlalu kuat seperti yang kamu sebutkan. Saya akan bilang ini khas pemerintah, ini lebih banyak birokrasi. Ini dewan lain untuk membuat laporan lain, membaca esai lain, terus melakukan lebih banyak lagi untuk menunda-nunda masalah ini. Kita tahu apa masalahnya, dan kita tahu apa yang perlu disoroti. Melakukan sedikit pekerjaan lagi, seperti membuat satu makalah lagi untuk mencari tahu. Penyebab antisemitisme, penyebab meningkatnya kekerasan, penyebab meningkatnya serangan terhadap sinagoga atau sekolah Yahudi, bisnis Yahudi, semua yang terlibat. Kita tidak butuh laporan lain. Kita perlu benar-benar mengambil sikap terhadap apa masalahnya. Benar. Lalu bagaimana dengan sumber daya seperti kehadiran polisi, keamanan, dan sebagainya? Apakah ada yang sudah dilakukan atau semua orang hanya berjalan-jalan sambil jadi sasaran empuk? Sudah menjadi lebih baik. Maksud saya, dengar, ini sudah menjadi lebih baik. Kami baru saja mengadakan acara jalan kaki untuk Israel di Toronto. 60.000 orang Yahudi dan para pendukung hadir berjalan bersama sebagai bentuk solidaritas untuk Israel. Itu adalah acara jalan kaki yang luar biasa. Tahun ini, mereka menjadi jauh lebih baik. Kamu tahu, di tahun-tahun sebelumnya, kami harus berjalan melewati apa yang disebut sebagai lorong kebencian dari beberapa ratus demonstran anti-Israel dan anti-Yahudi yang meneriakan hal-hal mengerikan. Tahun ini, polisi menjadi lebih baik. Kehadiran mereka jauh lebih baik. Mereka mendorong para demonstran mundur sekitar 50 meter dari tempat kami berada. Dan ada satu area di mana mereka berhasil masuk. Polisi tidak siap untuk kejadian itu. Begitu saya melihat itu, saya langsung mendekat. Semua orang Habat ada di sana. Jadi saya sengaja membungkus tefilin di depan mereka. Dan kamu tahu, kamu melihat kebenarannya. Itu bukan hanya tentang Israel saja. Bukan, mereka tidak meneriaki saya dengan hal-hal seperti itu. Mereka semua tahu siapa saya sebagai seorang aktivis. Jadi mereka meneriakan nama saya. Dan itu tidak disertai dengan, kamu tahu, tuduhan bahwa saya mendukung genosida. Tiba-tiba saja, kata-katanya berubah menjadi, kamu bukan Yahudi sejati. Wow, Kamu tahu topengnya terbuka. Benar. wow. Itu sudah tidak lagi tentang apa yang terjadi di Israel. Itu adalah serangan langsung terhadap keyahudianku. Dan disitulah topengnya terbuka. Itulah kebenarannya. Jadi baru-baru ini kamu menulis sebuah opini yang aku tahu jelas membutuhkan banyak usaha dari kamu. Itu cukup, kamu tahu sangat menyeluruh membahas tentang rencana B dan kamu tahu orang-orang duduk di meja mereka pada Jumat malam. Seperti kemana harus pergi, apa yang harus dilakukan. Apa? Kamu tahu tetap tinggal itu sebuah pilihan? Jelas tidak selalu ingin meninggalkan rumahmu dan menyerah. Tapi kamu tahu, kita sedang melihat gelombang orang yang mungkin lebih banyak lagi membuat aliyah. Seperti, menurutmu, apa rencana B-nya? Rencana B itu memang ada, maksudku di artikel yang kutulis tentang hal itu, semua orang membicarakan tentang apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Jadi, percakapan ini sudah berlangsung di Kanada dan juga banyak di Amerika Serikat. Tapi di Kanada sudah sekitar 2,5 tahun terakhir. Kau tahu, sejak 7 Oktober kami mulai membicarakan kemana kita pergi sekarang, apa yang harus kita lakukan. Dan seperti yang saya tulis di artikel, rencana A dan rencana B kami adalah, kau tahu, meninggalkan Eropa dan Kanada adalah rencana A dan rencana B kami. Jadi percakapannya adalah kemana kita pergi sekarang. Dan saya sudah banyak berbicara dengan, kau tahu, Kementerian Luar Negeri dan sebagainya. Sebagus apapun itu, alih adalah hal yang luar biasa. Luar biasa. Tapi saya rasa kalian tidak bisa menangani 8 juta orang Yahudi tahun depan. Jadi itu yang pertama. Dan infrastrukturnya belum ada. Tapi percakapannya sudah bergeser ke apakah kita tetap di sini atau kita pergi. Beberapa orang mempertimbangkan apakah kita pergi ke Florida, apakah kita pergi ke Texas, apakah kita pergi ke misalnya Panama, atau apakah kita langsung saja mengambil langkah besar. Maksud saya, menurut saya, kita sebaiknya selalu punya rencana cadangan. Apa yang kita... Kemana kita pergi? Tapi di saat yang sama, saya sangat percaya, terutama peran kita di seluruh dunia, kita butuh diaspora. Lihat betapa buruknya Kanada sekarang dengan 1,5 juta orang Yahudi tinggal di negara itu. Bayangkan jika tidak ada satu pun dari kita di sini. Itu akan menjadi pembicaraan yang sama sekali berbeda. Jadi rencana B adalah apa yang harus kita lakukan. Dan ada orang-orang yang sudah pergi dan meninggalkan segalanya. Orang-orang telah pergi, mereka benar-benar meninggalkan Kanada. Mereka membawa keluarga mereka, dana mereka. Banyak teman saya telah pindah ke Israel. Lalu ada generasi muda, anak saya sendiri, yang sekarang sedang berada di Israel. Itulah masa depannya. Kamu tahu, dia melihatnya dan berkata, aku tidak mau rencana B. Ini adalah rencana aku. Aku sudah lulus.
Ini tujuan aku, jadi dia sudah mencari nafkah. Memang. Jauh lebih mudah saat kamu berusia 22 tahun. Benar, tepat sekali, tepat sekali. Nah, Matthew, terima kasih banyak sudah terus memperjuangkan dan tetap berani. Maksudku, lihat dirimu. Kalau aku jadi siapapun, tidak ada yang akan berani macam-macam denganmu secara pribadi. Sepertinya kamu bisa menjaga dirimu sendiri dengan sangat baik. Saya menghargainya, terima kasih banyak. Baiklah. Baiklah. Sekarang kita punya lebih banyak berita tentang antisemitisme. Maksudku, kita tahu jelas bahwa gelombang yang meningkat ini sepertinya tidak akan pergi kemana-mana. Tapi sekarang sebuah delegasi dari lebih dari selusin negara memilih untuk benar-benar membawa pesannya langsung ke sini, ke Israel. Bersama sekelompok sekutu yang tak terduga. Semuanya adalah keturunan pelaku Nazi. Pembawa acara dan koresponden I24 News English, Nicole Zadek, punya ceritanya. Dari tampilan kerumunan yang meriah ini, Anda tidak akan pernah tahu hubungan mereka yang tak terduga. Mereka datang dari lebih dari selusin negara, ratusan peserta di Israel untuk March of the Nations. Ayah dan kakek mereka adalah Nazi, adalah pembunuh dan mereka tidak pernah meminta pengampunan. Kami telah melihat, kami sebagai keturunan, sebagai anak, sebagai cucu, sebagai cicit, ayah dan kakek kami adalah Nazi, adalah pembunuh dan pembenci Yahudi. Di sini, di Yerusalem, masa lalu dan masa kini bertemu di satu tempat. Penyintas Holocaust, mantan sandera Israel, dan keturunan pelaku Nazi, semuanya berada di satu ruangan di Israel untuk tidak hanya menghadapi masa lalu, tetapi mungkin juga menawarkan jembatan menuju masa depan. Minggu ini, jembatan itu membentang di seluruh Israel dengan pawai yang berlangsung di beberapa kota dari Ashkelon hingga Haifa. Saya rasa cukup dengan mengenal teman-teman Yahudi di komunitas mereka atau dengan mengunjungi Israel. Saya tahu bahwa ini adalah kesalahan kakek nenek buyut saya, tapi tanggung jawabnya bisa saya ambil. Dan ketika generasi baru ini berbicara tentang tanggung jawab, para penyintas Holocaust menawarkan jalan ke depan. Kamu tidak melakukannya. Kamu adalah cicit dari orang yang membunuh ayahku. Tapi bukan kamu yang melakukannya. Dan yang paling penting, kamu bahkan tidak tahu tentang itu karena mereka merahasiakannya. Irena Shakar selamat dari ghetto Warsawa saat masih kecil. Selama bertahun-tahun, dia menantang dirinya sendiri untuk berbicara ketika antisemitisme dan anti-Zionisme semakin berkembang di seluruh dunia. Saya bahkan sempat ragu untuk menginjakan kaki di tanah Jerman, tapi akhirnya saya lakukan juga. Saya melakukannya karena saya pikir setelah 80 tahun, seharusnya ada semacam jembatan antara kami, para penyintas, dan keturunan Nazi. Sekarang dia membagikan harapan ini kepada generasi baru para penyintas, mantan sandera Israel. Yang paling penting, saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih saya dan mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang duduk di sini. Bagi Guy Gilboa Delal dan ayahnya Ilon, malam ini sangat emosional. Tahun lalu, saat Guy masih disandra di Gaza, Ilon pergi ke Jerman dan berdiri bersama gerakan yang sama ini, March of Life. Malam ini istimewa bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk mereka. Karena Guy didoakan di setiap rumah, di setiap gereja selama 2 tahun terakhir. Mereka mendoakannya, mereka meninggalkan kursi kosong untuknya. Dukungan itu sangat berarti, terutama ketika dunia terasa semakin tidak bersahabat. Kami tahu bahwa di Israel, semua orang berdoa untuk para sandera dan ingin mereka kembali. Tapi kami tahu apa yang terjadi di seluruh dunia dengan semua antisemitisme dan kebencian. Dan ketika Anda melihat sekelompok orang seperti ini, yang mereka adalah orang Kristen dan mereka sangat mencintai Israel serta mendukung Israel dengan teguh. Dan doa mereka serta iman mereka yang mendalam benar-benar memengaruhi saya. Bagi March of the Nations, ini adalah perayaan atas bertahan hidup. Sebuah konfrontasi dengan luka yang diwariskan dan upaya untuk mengubah kenangan menjadi tindakan. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Shoah, dengan Holocaust. Namun sebagai manusia, kita bisa membandingkan perasaan. Dan saya tahu persis apa yang mereka alami. Saya pernah bersembunyi. Saya pernah berada di terowongan. Saya juga pernah kekurangan udara untuk bernapas.
Saya pernah mengalaminya, tapi itu 80 tahun yang lalu. Dan saya selamat. Mereka juga selamat. Dan sekarang, mereka yang telah melewati masa-masa tergelap meminta generasi berikutnya untuk melakukan sesuatu dengan sejarah itu. Mari kita menjembatani perbedaan. Mari kita satukan tangan, hati, dan pikiran kita. Dan mari kita menjadi satu bangsa, di mana kamu akan mendukung negara kita, negara Israel dan Yudaisme. Tidak pernah lagi bukan sekadar kata-kata. Bagi kelompok ini, itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Dari Yerusalem, Nicole Zetek untuk I24 News English. Kanye West sedang melakukan tur comeback atau tur permintaan maaf. Tur ini sedang berlangsung. Minggu lalu dia tampil di Belanda, di kota Arnhem. Dan meskipun dia mendapat sambutan hangat dari banyak penggemar, komunitas Yahudi Belanda memiliki pandangan yang berbeda. Museum Holocaust Amsterdam menolak permintaan kunjungannya. Berikut laporan selengkapnya dari Joe Brown kami. Kita sedih, kita akan membuat pesta ini jadi meriah, bro. Aku janji. Tur dunia Kanye West yang sempat terhambat, kini benar-benar berjalan. Dengan total 80.000 orang memenuhi Stadion Helledom di Arnhem, Belanda selama 2 malam untuk mendengarkan lagu-lagu klasik sang rapper. Dan menurutku ya, itu benar-benar berani. Dan musiknya sangat menginspirasi. Dan lagu-lagunya membuatmu berpikir tentang apa itu hidup dan maknanya. Ini adalah tur stadion pertama Ye sejak kejatuhannya yang sangat terbuka karena pernyataan antisemit yang telah membayangi karirnya dalam beberapa tahun terakhir. Setelah puluhan unggahan antisemit di dunia maya, menjual barang dagangan dengan simbol swastika, dan menggunakan cuplikan pidato Adolf Hitler dalam lagunya yang berjudul Heil Hitler. Ye tampaknya telah mencoba bertobat atas tindakannya, termasuk mengunjungi Rabi Kabalis Yoshiyahu Yosef Pincel, dan memasang iklan 1 halaman penuh di Wall Street Journal. Dia menyalahkan ledakan emosinya pada gangguan bipolar yang dideritanya. Namun tidak semua orang puas dengan permintaan maaf tersebut. Tur dunianya terpengaruh oleh penolakan masuk ke Inggris dan Australia, sementara pertunjukan di Polandia, Prancis, dan Italia dibatalkan karena kontroversi sebelumnya. Namun, pertunjukan di Belanda tetap berlangsung, dengan para penggemarnya yang bersedia memaafkan dan melupakan. Saya pikir dia tidak benar-benar bermaksud semua yang dia katakan. Itu adalah episode bipolarnya. Sejujurnya, saya selalu melihat Kanye dari sisi musiknya. Semua hal lain di samping itu adalah bipolarnya. Bukan berarti dia benar-benar orang seperti itu. Dan saya pikir, dalam permintaan maaf terbarunya, hal itu akhirnya muncul ke permukaan. Dia menyadari bahwa dia benar-benar sakit selama beberapa tahun. Tapi sekarang saya pikir dia sedang dalam masa pemulihan. Namun komunitas Yahudi kurang memaafkan. Museum Holocaust di Amsterdam menolak permintaan dari wali kota Arnhem untuk membiarkan Ye berkunjung, dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan menjadi wadah untuk, kutip, merehabilitasi citra yang rusak akibat pernyataan antisemit. Petisi dari Dewan Yahudi Belanda untuk melarang penampilannya ditolak oleh pengadilan. Ya, aku tidak terlalu kecewa dengan keputusan pengadilan. Aku kecewa dengan para pemimpin negara ini dan orang-orang yang membuat keputusan untuk membiarkan hal ini terjadi. Kalian bisa bersembunyi di balik kerumitan dan ketidakmungkinan hukum, tapi kalian juga bisa menarik garis moral. Seperti, ini adalah sesuatu yang ingin kami fasilitasi, dan ini adalah sesuatu yang tidak ingin kami fasilitasi. Dan keputusan moral ini tidak diambil. Jadi, Kanye akan terus tampil, seperti yang dia lakukan di Arnhem minggu lalu, dan seperti yang mungkin dia lakukan di Yerusalem bulan depan. Dan selama dia masih nge-rap, orang-orang akan terus memberikan penilaian mereka. Kita adalah api! Floyd Mayweather adalah salah satu pendukung Israel yang paling vokal dan terkenal setelah pembantaian 7 Oktober dengan kunjungan ke sini, serta donasi jutaan dolar untuk kepentingan Israel dan komunitas Yahudi. Hal ini dikaitkan dengan pengaruh mantan rekan bisnisnya, Jonah Ratchets. Namun sekarang Mayweather, petinju terkenal itu, sedang menuntutnya sebesar 175 juta dolar karena perselisihan bisnis, yang berarti dukungannya untuk Israel di masa depan belum tentu terjamin. Berikut informasi lebih lanjut dari pembawa acara dan koresponden I24 News English, Nicole Zetek. Salah satu aliansi paling tak terduga di dunia, Yahudi sedang mengalami pukulan besar. Dan saya tidak sedang membicarakan tentang di ring tinju.
Floyd Mayweather, legenda tinju dan sekutu Israel, kini menggugat pria yang menurut banyak orang pertama kali membawanya ke dunia Yahudi, mantan teman dan manajernya Jonah Ratchets. Ya, Mayweather sedang menggugat Ratchets sebesar 175 juta dolar, menuduh mantan manajernya melakukan penipuan dalam gugatan yang melibatkan jet, perhiasan, dan pembiayaan pribadi. Salah satu bagian yang benar-benar menarik dari gugatan ini sebenarnya adalah perhiasannya. Mayweather menuduh atau mengklaim bahwa Ratchets menggunakan sekitar 100 juta dolar dari perhiasannya sebagai jaminan untuk pinjaman sebesar 13 juta dolar tanpa sepengetahuan Mayweather. Ratchets mengatakan itu tidak benar dan dia sebenarnya memiliki pesan teks untuk membuktikan bahwa Mayweather memang tahu tentang hal ini dan memang menyetujuinya. Tapi untuk seorang pria yang julukannya adalah uang, Mayweather memang punya banyak masalah keuangan. Ini bukan satu-satunya masalah keuangan yang sedang dihadapi Mayweather saat ini. Bahkan dia juga telah mengajukan gugatan senilai 340 juta dolar terhadap Showtime dan mantan manajernya Al Heyman dengan menuduh mereka melakukan skema penipuan yang berbeda. Dan IRS mengajukan klaim pajak sebesar 7,3 juta dolar terhadap Mayweather karena pajak yang belum dibayar pada tahun 2018 dan 2023. Sekarang, pertanyaan besar bagi warga Israel dan Yahudi di diaspora adalah bagaimana masalah keuangan ini bisa memengaruhi hubungannya dengan Israel. Sekarang, Ratchets mengatakan bahwa dialah yang sebenarnya mendorong Mayweather untuk tampil dan mendukung Israel, terutama setelah 7 Oktober. Dan Mayweather telah menjadi salah satu selebriti yang paling terbuka, vokal, dan berpengaruh secara finansial dalam mendukung negara Yahudi tersebut. Dia telah datang ke sini beberapa kali sejak 7 Oktober dan bahkan terlibat secara publik serta finansial dengan organisasi besar seperti United Hatzalah dan Magen David Adom. Jadi sekarang, saat dia menghadapi beberapa masalah keuangan ini, pertanyaan besarnya adalah, apakah dia akan terus menginvestasikan uangnya di negara Yahudi atau akan membawa perjuangannya ke tempat lain? Karena dia harus mengalihkan fokusnya ke luar Israel dan ke beberapa pertempuran hukum yang dia pilih untuk dijalani. Sekarang ke New York. Warga New York telah mengikuti dengan takjub saat New York Knicks melaju mulus ke final NBA. Dan berkat momen spontan dari salah satu penggemar, mereka sekarang punya slogan baru untuk menyertainya. Dengarkan ini. Saudaraku Muslim, bakalku Yahudi, New Yorkku yang Kristen. Kami. Dia suka dia, inilah dia. Ini adalah slogan yang menyatukan keberagaman yang selalu menjadi ciri khas kota New York. Dan meskipun mereka tidak menang dalam 4 game, banyak orang bertanya-tanya, seberapa Yahudi sebenarnya bagel di New York? Berikut adalah ringkasan sejarah bagel di kalangan Yahudi Amerika dari Jonathan Sarna, Profesor Sejarah Yahudi Amerika di Universitas Brandeis. Jadi, bagel berasal dari Eropa Timur. Dan alasan mengapa bagel berbentuk bulat yang membedakannya dari roti biasa adalah kerana orang-orang, terutama Yahudi, dulu memasukkan tali ke dalamnya dan berjalan di jalanan. Dan tentu saja, karena berbentuk bulat, itu mudah dilakukan. Bagel jauh lebih mudah dibawa daripada roti. Orang Yahudi Eropa Timur membawa ini ke Amerika. Awalnya, bagel sebenarnya lebih mirip dengan pretzel. Mereka kecil, mereka lebih seperti camilan renyah daripada makanan yang mengenyangkan. Tapi seiring waktu di Amerika, entah bagaimana, semuanya jadi berlebihan. Segalanya jadi lebih besar. Dan bagel juga mengalami perkembangan itu. Itu mungkin ada hubungannya dengan teknologi. Dan pada abad ke-20, terutama selama masa antar perang, terlihat bagel mulai popular pertama kali di New York lalu menyebar ke tempat lain. Sekarang, bagel berbeda di tempat yang berbeda. Bagel Montreal dibuat sedikit berbeda dari bagel New York. Jadi, orang-orang New York sangat bangga dengan bagel mereka. Dulu ada satu serikat pekerja, mayoritas Yahudi, agak komunis, yang membuat bagel-bagel itu di New York. Dan seperti banyak makanan etnis lainnya, bagel kemudian diasosiasikan orang dengan komunitas Yahudi.
Dan ketika keju krim yang juga merupakan penemuan abad ke-20 oleh perusahaan Yahudi ditambahkan ke dalamnya. Dan kemudian lox yang juga disukai oleh orang Yahudi. Jadi kamu punya satu hidangan lengkap, bagel, lox dan keju krim yang oleh orang Yahudi dibayangkan sudah ada sejak lama. Ribuan tahun lalu disajikan di Gunung Sinai, tapi sebenarnya tidak dikenal bahkan di Eropa Timur. Bagel, lox dan keju krim dikenal di Amerika. Dan baru pada tahun 1960-an, ketika keluarga Lander menemukan cara untuk menyebarkan bagel ke seluruh negeri, membekukannya, mengotomatiskannya dan sebagainya, banyak orang Amerika lainnya mulai mengenal bagel, tapi sampai saat itu, bagel cenderung terbatas pada komunitas dengan banyak orang Yahudi, terutama di New York. Jadi memang masuk akal untuk memiliki slogan ini yang menghubungkan makanan etnis yang dibanggakan oleh komunitas Yahudi New York dengan elemen lain yang membedakan New York dari tempat lain, termasuk Knicks. Baiklah, itu saja untuk episode Jewish World Weekly minggu ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Tentu saja Anda bisa mengunjungi saluran YouTube I24 News English, situs web kami, serta platform media sosial kami untuk menonton episode ini maupun episode-episode sebelumnya. Saya Emily Francis. Shalom dari Tel Aviv dan semoga minggu Anda menyenangkan.